Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mungkin untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dua aja. Jadi ada bilangan pangkat sama bilangan bentuk pangkat sama bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Coba kita lihat slide ini ya. Oke, sekarang masuk ke bentuk pangkat ya. Jadi bentuk umum pangkat itu apa sih? Jadi bentuk umum pangkat itu adalah A pangkat N ya. Seperti yang tadi ada di slide. Jadi A pangkat N, A kali A kali A dikali A sebanyak N kali. Jadi N-nya itu adalah pangkat ya. Jadi bentuk umumnya itu adalah ini ya, A pangkat N. Jadi A pangkat N, N-nya itu bisa berapapun. Jadi nanti A-nya itu dikalikan A sebanyak N kali ya. Terus lanjut ke bilangan pangkat positif. Jadi bilangan pangkat positif itu adalah bilangan yang memiliki pangkatnya positif otomatis ya. Contohnya gini, ada 2 pangkat 4. Pangkatnya kan positif, berarti ini masuk ke dalam kategori bilangan pangkat positif karena pangkatnya itu positif. Terus cara ngitungnya kayak gimana? Kita balik lagi ke bentuk pangkatnya. Di sini kan A-nya 2, N-nya 4, berarti 2-nya itu dikali 2 4 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Berapa yo? Hasilnya adalah 16. Contoh berikutnya. Kalau ada 3 pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya ada yang jawab 6, Bu. Tapi kita balik lagi nih ke sini. Di sini itu ada A pangkat N kan, berarti 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikali sama 3 2 kali ya, karena di sini pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 5 berarti dikali sama 3-nya itu 5 kali. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan berapa nih? 9. Tuh. Agak paham ya untuk bilangan pangkat positif ini? Saya rasa sih paham sedikit. Terus next ke slide berikutnya. Ada pangkat 0 dan negatif serta persamaan pangkat. Kita bahas nih. Tadi yang di slide itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Jadi setiap nanti ada angka, misalkan di sini ada 2 pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. Jadi setiap angka yang dipangkatkan sama 0 itu hasilnya 1. Paham ya? Nah, sekarang lanjut ke bilangan pangkat negatif. Tadi di slide-nya itu tulisannya ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalkan nanti ada pangkatnya negatif, itu berubah menjadi pangkat positif, itu hasilnya jadi 1 per A pangkat N. Contohnya nih, misalkan di sini ada 2 pangkat min 3. Berarti di sini hasilnya itu adalah 1 per 2 pangkat 3.
nggak sampai sini nih. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Jadi 1/8. Jadi hasil dari 2 pangkat min 3 hasilnya adalah 1/8. Paham ya? Oh iya, terus misalkan gini. Terus gimana Bu kalau misalkan pangkatnya itu adanya di per? 1 per misalkan 2 pangkat min 2. Terus cara mengubahnya ke positif gimana Bu? Tinggal dinaikin ke atas, pangkatnya hilang deh. Jadinya pecahan yang hilang, pangkatnya jadi positif. Jadinya 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke apa ini? Masuk ke persamaan. Persamaan pangkat. Oke. Jadi di sini tadi di slide-nya sih tulisannya kayak gini kan? Kelihatan ya? Nah, sekarang kalau misalkan jadi ini bentuknya untuk persamaan pangkat. Langsung ke contohnya. Contohnya di sini ada 3 pangkat 3x sama dengan 27. Kita lihat nih, bentuk yang ini sama bentuk yang ini sama enggak? Bentuk yang pertama yang di sebelah kiri itu sama yang A pangkat fx. Kita lihat yang 27 sama nggak sama A pangkat n? Beda. Berarti yang harus kita ubah adalah 27-nya. 27 diubah menjadi pangkat. 27 itu pangkatnya jadi berapa? Jadi berapa? 3 pangkat 3. Betul. Nah, terus jadi udah ada nih bentuknya sama yang atas. Kita tulis kembali. Jadi 3 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 3. Bentuknya udah sama nih, sama yang ini. Terus tinggal diapain nih Bu? Kalau di persamaan itu kan biasanya untuk mencari x ya. Berarti tinggal kita lihat aja dari pangkatnya. Bawahnya udah sama, bawahnya kita nggak usah gunain, jadi tinggal pangkatnya aja. Pangkatnya kan 3x sama 3. Tinggal kita tulis 3x sama dengan 3. Berarti nilai x-nya itu berapa? Berapa? 3 bagi 3, jadinya 1. Betul. Udah deh sampai di sini. Jadi kalau misalkan untuk mencari persamaan dalam pangkat, kita lihat dulu angka yang ada di bawah sini tuh sama atau enggak. Kalau misalkan enggak sama berarti tidak bisa dicari x-nya. Kecuali kalau misalkan kayak gini. 27 itu kan memiliki pangkat ya. Pangkatnya itu ada 3 pangkat 3. Jadi bisa dicari, diubah dulu 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. Hasilnya kan jadinya 3 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 3. 3-nya nggak usah diambil lagi nih, yang ini tinggal pangkatnya aja. Pangkatnya 3x sama 3. X-nya itu jadi 1 dari mana? Dari 3 dibagi 3. 1. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke materi sifat bilangan berpangkat. Seperti yang tadi udah dikasih slide-nya. Jadi ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Salah satunya ada perkalian, pembagian, ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Sekarang kita masuk ke contoh deh, biar agak lebih gampang ya menelaahnya. Jadi tadi tuh ada yang pertama A pangkat M dikali sama A pangkat N. Hasilnya itu adalah A pangkat M tambah N. Kelihatan?
Contohnya, ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ya. Bentuknya kan sama nih kayak yang atas, berarti tinggal dijumlah aja pangkatnya. Pangkatnya ada 2 sama 3. 2-nya tetap ditulis. 2 pangkatnya jadi 2 tambah 3. 2 tambah 3. Hasilnya jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa sih? Sama dengan 32. Kayak gitu contohnya. Nah, terus gimana kalau sama yang pengurangan? Pembagian. Kalau pembagian berarti lawannya pengurangan. Jadi kayak gini. Tadi kan. Jadi kalau misalkan di sini ada soalnya 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Nggak usah dicari dulu nih 3 pangkat 7 berapa ya, 3 pangkat 4 berapa ya, terus baru dibagi. Jadi kita tinggal lihat aja. Di sini bentuknya sama. Di sini ada 3, di sini ada 3. Tinggal pangkatnya aja yang berubah. Pangkatnya dikurang. Jadi 7 dikurang 4. Oke, kita masuk ke sini. 3 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Berapa yuk? Bukan 9 ya. Jadi 3 kali 3 kali 3. Jadi 20. Paham? Nah, terus ada lagi sifatnya yang kayak gini tadi. A pangkat M. Ada pangkat lagi. Hasilnya itu adalah A pangkat M kali N. Kayak gini. Jadi tinggal pangkatnya aja yang dikali. Cuman bentuknya kayak gini ya. Contohnya, misalnya di sini ada 2 pangkat 2. Ada pangkat lagi 2. Berarti 2-nya itu tinggal dipangkatin ya. 2 pangkat yang ini dikali sama pangkat yang ini. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa nak? Berapa? 16. Cakep. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak usah bingung kalau ada kayak gini. Terus kalau misalkan kayak gini Bu, ada soal lagi kayak gini kita bingung. 3 pangkat 2/3. Terus ada pangkat lagi 3. Gimana nih Bu ngerjainnya? Bentuknya sama kayak ini, cuma tinggal dikali aja. Berarti di sini 3 pangkat 2/3 dikali sama 3. 2/3 kali 3 berapa? Kan 3 sama 3 bisa dicoret ya. Jadi sisanya 2. Hasilnya di sini kan berarti 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 3 pangkat 2 sama 9. Bagus. Sifat yang keempat. Jadi di dalam kurungnya itu ada 2 gini ya. Ada A sama B. Di luarnya ada pangkat M. Hasilnya itu jadinya A pangkat M sama B pangkat M. Kayak gini. Terus gimana kalau misalkan dimasukin ke contoh Bu, ke angka gitu. Contohnya di sini misalkan 2 B pangkat 2. Hasilnya berapa sih? Sama kayak tadi. Ya, contohnya itu bukan contoh, bentuknya itu kan A B pangkat M. Hasilnya jadi A pangkat M, B pangkat M. Kalau misalkan ini 2B pangkat 2 berarti hasilnya gimana Bu? Jadi hasilnya kayak gini. 2 dipangkatin 2
jadi berapa? 4. B pangkat 2 jadi berapa? B pangkat 2. Cukup sama sini. Contoh lagi, kalau misalkan ada apa ya, 4 pangkat 2, gimana nih? Sama kayak ini, berarti 4 nya pangkat 2, berarti A nya juga, A pangkat 2 nya itu juga pangkat 2, karena kan di sini ada 2 ya, jadi ada 4 sama ada A pangkat 2. Kita keluarin, jadi 4 nya dulu dipangkatin 2 jadi berapa? 16. Terus untuk A pangkat 2 dipangkatin 2 jadi berapa? Kita lihat sifat yang sebelumnya, tinggal kali aja. Berarti A pangkat 4. Sampai di sini. Paham nggak? Paham ya? Semoga paham. Nah, terus sekarang lanjut ke sifat yang kelima. Ada A per B pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Kayak gini. Ya, bener kan? Nah, sekarang kalau misalkan ada soal kayak gini, 2 per 3 pangkat 2, berarti tinggal 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita ngikutin rumus yang ini aja. Jadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa sih? 4. Terus 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi hasilnya dari 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4 per 9. Sampai di situ contohnya. Kira-kira paham ya? Semoga kalian paham. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk akar. Sebelumnya saya kasih slide dulu nih. Nah, sekarang kita masuk gini. Bentuk akar. Tadi kita langsung masuk ke sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat akar sendiri itu ada beberapa ya. Salah satunya ini. Ada A akar C plus minus, itu maksudnya bisa ditambah atau dikurang. B akar C, hasilnya A plus minus akar C. Maksudnya di sini gimana? Jadi kalau misalkan ada akar, kita harus tambah atau kurang. Yang bisa ditambah itu adalah yang akarnya sama. Contohnya aja kan, bentuknya aja adalah A akar C plus minus B akar C. Akar C, akar C. Maka dia bisa dijumlah atau dikurang. Kalau misalkan di sininya beda, di sini akar C, terus di sininya akar D, berarti itu nggak bisa ditambah atau dikurang. Paham ya? Nah, coba kita masuk ke contoh. Di sini ada 2 akar 3, maaf ya, salah terus. 2 akar 3 plus minus 4 akar 3 sama dengan berapa?
Ini akar 3, ini akar 3. Udah sama nih akarnya. Jadi bisa dijumlah ya. Yang dijumlah itu yang mana? Cuma tinggal yang 2 sama 4 aja, tinggal dijumlah. Hasilnya adalah 6 akar 3. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada lagi nih contoh. Berapa ya? Contohnya 2 akar 5 dikurang sama akar 5. Hasilnya berapa? Ayo berapa? 2 akar 5 dikurang akar 5. Hasilnya berapa? 2 Bu. Soalnya yang akar 5 sama akar 5 dikurang. Enggak gitu ya. Jadi 2 akar 5 dikurang akar 5 itu sama aja kita mengurangi antara 2 dan 1. Kok 1 Bu? Kan di sini nggak ada 1. Iya, karena akar 5 sendiri itu adalah perkalian antara akar 5 dan 1. Jadinya akar 5. Karena dia di sini 1, jadi kita nggak usah tulis ya. Jadi 2 akar 5 dikurang akar 5 berapa dong Bu? 1 dong Bu. Nah betul, 1. 1 akar berapa? 1 akar 5. Karena di sini adalah di sini ada 1, kita nggak usah tulis 1. Jadi cukup akar 5 aja. Seperti itu. Ya. Paham ya sampai sini? Terus kalau misalkan sifat yang berikutnya nih. Sifat berikutnya berarti sifat berikutnya itu ada akar A dikali sama akar B. Hasilnya adalah akar AB. Ya. Langsung ke contoh. Kalau misalkan di sini ada akar 2 dikali akar 3, jadinya akar 2 dikali sama 3 sama dengan akar 6. Jadi kalau misalkan ada akar dikali akar, itu bisa langsung dikali angkanya. Ya. Kalau misalkan lagi 2 akar 3 dikali sama akar 4, jadinya berapa? Akar sama akar kita kali juga, jadinya 2 akar 12. Jadi antara perkalian, penjumlahan sama pengurangan itu sangat jauh berbeda ya. Perbedaannya itu adalah kalau perkalian itu bisa dikali, hanya saja akarnya nggak hilang. Kalau penjumlahan kita harus menjumlah atau mengurang sama yang akarnya sama. Kalau akarnya nggak sama, contohnya kayak gini. Contohnya kayak 2 akar 5 ditambah akar 2, berarti gimana? Nggak usah dijumlah. Karena akar 5 sama akar 2 itu angkanya beda. Berarti dia nggak bisa dijumlah ataupun dikurang. Beda lagi kalau di sini tandanya perkalian. Kalau perkalian dia di sini bisa langsung dikali. Jadi yang dikali cukup hanya akarnya aja. Jadi hasilnya 2 akar 10. Paham ya? Baik, kalau udah pada paham. Terus kita masuk lagi ke sama akar B. Hasilnya itu jadi akar A per B. Contohnya
ada akar 2 sama akar 3. Berarti hasilnya itu jadi akar 2 per 3. Udah cukup sampai di sini aja ya. Ini cukup mudah sih, asal kalian paham sifat-sifatnya, sifat-sifat bentuk akar, sifat-sifat bentuknya pangkat. Kalau kalian udah tahu sifat-sifatnya, insya Allah bisa mengerjakannya dengan. Oke, sekarang kita masuk ke merasionalkan penyebut. Saya kasih dulu nih slide-nya. Ini dia. Tadi merasionalkan penyebut ada beberapa step tuh di situ. Jadi sebenarnya kenapa sih merasionalkan penyebut? Maksudnya itu adalah kalau dalam pecahan, jadi penyebutnya itu nggak bisa yang namanya akar. Contohnya, di sini ada 1 per akar 2. Ini nggak bisa nih ditulis kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini itu harus kita rasionalkan dulu. Caranya gimana? Caranya yang tadi ada di slide yang pertama tuh. Kalau ada contoh kayak gini, berarti cuma tinggal kita kali sama penyebutnya aja. 1 per akar 2 tinggal kita kali sama penyebutnya. Penyebutnya di sini berapa? Akar 2. Berarti tinggal kita kali sama akar 2. Bawahnya juga akar 2. Sama dengan berapa? 1 kali akar 2 jadi akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadinya 2. Gak lupa ngingetin kalau akar 2 kali akar 2 itu kan sebenarnya hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 itu jadi berapa? Jadilah 2. Begitu ya anak-anak. Nah, terus gimana Bu kalau misalkan contohnya berbeda nih? Ada 2 per 1 tambah akar 3 Bu. Kalau kayak gini gimana Bu? Sama kayak yang tadi ada di slide. Jadi kalian cuma tinggal mengalihkan penyebutnya. Cuma tinggal mengalihkan penyebutnya aja. Coba kalau di sini ada penjumlahan atau pengurangan, kalian mengalihkannya dengan yang berlawanan. Kalau di sini penjumlahan berarti kita kali sama pengurangan. Penyebut yang diubah tandanya. 3 per 1 kurang kayak gini. Terus gimana cara ngalinya Bu? Kita ngalinya ngali pelangi ya. Jangan lupa sama perkalian ini. 2 kali 1 2 kali min akar 3 jadinya min 2 akar 3. Ini untuk atasnya. Sekarang yang bawah gimana Bu? Sama dikali pelangi ya, dikali pelangi. Hasilnya berapa? 1 kali 1 1 kali min akar 3 jadi min akar 3 kali akar 3 kali 1 jadinya plus akar 3. Terus akar 3 kali min akar 3 jadinya min 3. Terus diapain Bu? Kita lanjut. Yang ini sama ini gak bisa dikurang, jadi langsung 2 dikurang 2 akar 3 per 1 min akar 3 tambah akar 3 dikurang 3. Bentuk yang ini sama yang ini sama. Bentuk yang 1 sama akar 3 sama. Bentuk yang 1 sama min 3 sama. Jadi bisa kita langsung kurang. 1 dikurang 3 jadi berapa? Min 2. Akar 3 min akar 3 ditambah akar 3 jadinya berapa? Habis 0.
Jadi di sini hasilnya adalah 2 min 2 akar 3 per min berapa? Min 2. Ya, di sini 2 min 2 akar 3 per min 2. Di sini ada 2, ada 2, ada 2. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 2. Jadi ini bagi 2, dibagi 2, dibagi 2. 2 dibagi min 2 hasilnya adalah min 1. Min 2 bagi min 2 sama dengan plus 1. Akar 3-nya gimana, Bu? Akar 3-nya kita tulis lagi di sini. Karena kalau di akar ini angka 1 nggak usah ditulis, jadi kita hapus. Jadi hasilnya adalah min 1 plus akar 3. Kayak gini contohnya. Ya. Semoga paham ya. Udah sih sampai situ aja penjelasannya. Ternyata sudah habis. Nanti ada latihan. Latihan itu akan saya kirim di sini. Kalau kalian nanti berkenan menjawab, bisa jawab di kolom komentar. Nanti akan saya cantumkan latihannya di sini. Ini untuk semua. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena ternyata agak susah ya mengajar melalui kamera kayak gini. Jadi nggak ada interaksi dari guru ke muridnya atau murid ke gurunya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kebanyakan atau kebanyakan jadi. Nah, mohon maaf apabila itu semua. Mohon maaf deh pokoknya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.